Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cookie ya. Jadi cookie itu tempat penyimpanan data di lokal kita gitu. Jadi bedanya dengan season, kalau season itu disimpannya di server, dan kalau browsernya di close atau ditutup, seasonnya otomatis langsung hilang. Jadi kalau orang login disimpan di season, kemudian eh, di close ya sudah otomatis terlog out ya, jadi harus login lagi gitu. Nah biasanya kalau di login itu kan ada fitur remember me ya, jadi ketika sekali login dan kalau kita centang remember me itu biasanya akan diingat terus loginnya gitu. Jadi kita walaupun browsernya di close atau ditutup, loginnya tetap otomatis masuk gitu, jadi tidak perlu login berulang-ulang selama cookie-nya itu masih disimpan dan belum expired. Nah, konsep cookie itu seperti ini. Jadi kalau mau nyimpan cookie itu pakai sintak set cookie, kemudian nama cookie-nya apa, nilai yang mau disimpan itu apa, dan expired-nya kapan. Kemudian ini mau disimpan atau bisa dibaca di path mana atau di directory mana. Kalau mau di semua directory, kita pakai path root-nya saja, jadi pakai garis miring saja. Nah kalau yang ini tidak perlu dibahas sekarang. Contoh kodenya adalah seperti ini, set cookie, jadi nama cookie-nya apa, nilai yang disimpan itu apa, expired-nya kapan. Jadi dari tanggal sekarang ditambah 1 hari dikali 30, berarti 30 hari. Nah ini apa maksudnya? Ini adalah jumlah detik dalam sehari. Jadi 86.400 detik itu sehari. Jadi kalau dikali 30 berarti dianggap 30 hari. Jadi cookie-nya ini akan expired setelah 30 hari. Tuh. Cara ngaksesnya gimana? Cara ngaksesnya tuh seperti ini. Jadi variabel global cookie, kemudian nama cookie-nya apa. Jadi kurung siku, nama cookie-nya apa. Oke, sekarang kita akan coba pakai ChatGPT. Jadi sekalian teman-teman praktek bagaimana menambahkan fitur menggunakan ChatGPT. Nah, karena kita sudah punya sebuah coding gitu ya, sebuah sistem yang sudah ada. Kalau kita mau nambah fitur menggunakan ChatGPT, ya kita harus mengenalkan sistem kita ke ChatGPT dulu gitu, agar ChatGPT nanti ngasih kodenya itu sudah disesuaikan dengan kode yang kita punya. Oke, jadi di kode loginnya ini silakan di copy semua. Nanti di ChatGPT kita kasih tahu bahwa saya ingin menambahkan fitur remember me pada halaman login ini. Oke. Kalau kita mau menggunakan cookie tanpa database, ya sudah, kita cukup memberitahu kode PHP-nya saja, di kode ininya saja. Tapi nanti kalau mau sistem yang lebih bagus, mau pakai database, ya berarti kita harus menyertakan kode untuk database-nya juga. Nah, untuk sekarang itu kita tidak perlu yang pakai database, jadi cukup ini saja. Kemudian di enter. Oke, jadi yang pertama itu kita nambahkan checkbox, kodenya seperti ini. Jadi nanti biar di sini ada checkboxnya dengan tulisan remember me. Kemudian kita tambahkan untuk set cookie-nya. Jadi ketika login sukses, nah ini ya, ketika login sukses itu kan buat season, nanti dicek apakah user itu mencentang checkbox remember me. Kalau iya, kita buat cookie-nya. Jadi cookie-nya ini 30 hari, yang disimpan adalah username dan nama. Kalau sudah langsung redirect ke halaman index, jadi tidak perlu ke halaman login lagi. Kemudian kalau kita mau ngecek cookie-nya, nah ngeceknya di sini. Nanti kalau di logout kodenya ini. Oke, kita coba satu-satu ya. Nah, nanti kalau teman-teman nyoba di ChatGPT ini belum tentu sama kodenya ya. Jadi teman-teman wajib tahu logika kodenya.
Oke, kalau mau nambah checkbox kita tambahkan di sini. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, jadi sudah ada ya checkboxnya. Kemudian di bagian validasi atau verifikasi password ini tambahkan ini. Jadi di sini setelah membuat season tambahkan ini. Selanjutnya untuk pengecekan cookie dan untuk login otomatis. Jadi pengecekan cookie untuk login otomatis. Jadi kita gunakan yang ini. Nah, kita taruh di sini. Jadi kalau user itu tidak login, jadi usernya tidak login dan dia punya cookie untuk username-nya, ya sudah dianggap login saja sudah, dan nanti diarahkan langsung ke indeks. Tapi ini pengecekan sederhana ya. Kalau teman-teman mau lebih aman, ya silahkan ini minta lagi atau teman-teman ubah sendiri kodenya gitu. Jadi jika user tidak login dan cookie ada, nah jadi seperti ini. Jadi kalau usernya tidak login tapi cookie-nya ada, itu dibuat login otomatis dan arahkan ke indeks. Tuh. Kalau enggak ya berarti tampilkan halaman login. Sudah. Sampai sini mungkin kita bisa tambahkan ini ke file logout-nya. Jadi yang penting itu cuma ini sebenarnya. Jadi di logout kita tambahkan di sini. Jadi selain menghapus seasonnya, kita juga hapus cookie-nya. Jadi cara menghapus cookie itu kan logikanya adalah username ini kita kosongi, nanti kita buat expired. Cara membuatnya expired itu waktu sekarang dikurangi sekian detik lah. Jadi ini bisa diisi terserah ya. Jadi kalau waktu sekarang sudah dikurangi, itu berarti kan sudah lewat waktunya berarti. Oke, sudah ini. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita coba jalankan. Nah, ini saya close saja. Oke, saya refresh dulu ya. Oh, saya logout. Oke, admin 123. Jadi tidak saya centang remember me-nya. Jadi login. Nah, ini kalau saya hapus, saya tutup browsernya, kemudian saya buka lagi, saya coba akses langsung. Nah, ini sudah nggak ada loginnya, jadi kita dipaksa untuk login lagi, karena tadi kita kan cuma menggunakan season ya, karena tidak dicentang ininya. Nah, sekarang saya akan login lagi, tapi ini dicentang, jadi biar sistem ini mengingat login kita. Oke, login sudah berhasil. Saya close lagi, kemudian dibuka lagi. Nah, sekarang apakah kita dianggap tetap login? Nah, tetap ya, karena tadi kita sudah mencentang remember me-nya. Jadi itu adalah konsep dasar dari cookie yang diimplementasikan untuk mengingat login. Jadi kalau teman-teman mau lebih aman, ya silahkan tokennya itu kita pakai token biasanya, dan itu disimpan di database. Jadi selain disimpan di cookie dan juga disimpan di database-nya. Oke, sudah, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.